Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar khusus dipersembahkan oleh Partai Nasdem, Gerakan Perubahan. Warna-warni budaya, cintaku selalu bagai kami di sini. Pemirsa, inilah kabar khusus bersama saya Egy Nugroho hari ini, dan saat ini saya sedang berada di Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana pemandangan di GBK pada sore hari ini berbeda dibandingkan dengan hari-hari biasanya, dikarenakan hari ini Partai Nasdem menggelar apel siaga perubahan, yang mana juga sekaligus konsolidasi internal dan juga pelantikan DPRT atau Dewan Pimpinan Ranting seluruh Indonesia. Dan memang sejak pantauan kami sejak siang sampai dengan sore hari ini, di Gelora Bung Karno sudah mulai dipadati baik oleh simpatisan ataupun oleh kader Partai Nasdem. Dan untuk mengetahui apa saja rangkaian acara pada hari ini, saya sudah bersama dengan Pak Ferry M. Baldan selaku Ketua Bapilu Partai Nasdem, ya Pak ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak Ferry, bisa dijelaskan untuk rangkaian acara sendiri Partai Nasdem untuk hari ini di GBK apa Pak? Ya, ini adalah rangkaian akhir dari proses konsolidasi dengan terbentuknya seluruh pengurus desa dan kelurahan di seluruh Indonesia pada akhir Januari yang lalu, dan kita kukuhkan penuntasannya itu melalui pelantikan yang kita selenggarakan secara simbolik pada hari ini. Jadi hari ini adalah sebuah proses pengukuhan, ya, pengukuhan pengurus DPRT seluruh Indonesia yang dilakukan secara simbolik di Jakarta. Baik Pak, sebelum acara pengukuhan atau acara pelantikan, tadi sejak siang sudah ada rangkaian apa saja Pak di GBK ini? Ya, sejak siang karena memang banyak sekali animo para pengurus DPRT yang dilantik, ya kan. Kemudian kita memang fokus pada pengurus DPRT di wilayah DKI Jakarta, dan mereka hadir sejak setelah jam 12 tadi. Jadi pukul 12.30 mereka sudah memasuki stadion ini, dan ada rangkaian acara-acara yang disajikan, yakni hiburan, kemudian berbagai informasi-informasi berkaitan, karena mereka adalah kader dan anggota Partai Nasdem yang hadir di dalam acara pelantikan hari ini. Bapak, kalau saya lihat dari tadi sejak siang bahkan sampai dengan sore hari ini sudah mulai banyak sekali simpatisan kader yang sudah mulai memenuhi GBK. Bisa diceritakan Pak siapa saja yang hadir dan kurang lebih berjumlah berapa untuk pada acara pelatihan dan pengukuhan pada sore hari ini? Ya, sampai tadi malam yang mendaftarkan ingin hadir itu 189.000 orang. Nah, kemudian kita tentu menyadari bahwa ada keterbatasan kapasitas, ya kan. Kita juga nggak bisa mengatakan melarang, ya kan. Tapi kita katakan bahwa mereka ingin ikut menjadi merasakan kegembiraan. Dan itu tercermin saya kira ketika mereka hadir di sekeliling di luar stadion ini. Saya kira banyak sekali mereka beratribut, ya mereka ingin menjadi bagian dari proses yang ada di dalam. Makanya di luar kita hadirkan juga layar lebar untuk melihat itu. Mereka bisa menyaksikan acara di dalam, dan banyak sekali yang mereka terhambat masuk karena kendaraannya karena macet. Ya, kita hari Minggu Senayan tidak ada acara saja. Saya kira Senayan itu adalah kawasan yang macet pada hari Minggu, ya kan. Nah, itu saya kira kita sadari, tapi saya kira mereka bisa monitor lewat acara-acara yang disiarkan secara live oleh televisi gitu. Baik Pak, ini kalau tujuan utama atau tujuan inti sendiri diselenggarakannya konsolidasi internal dan juga pelantikan DPRT se-Indonesia pada hari ini apa Pak? Ya, saya kira sebagai sebuah keharusan bagi partai baru seperti Nasdem adalah mereka menghadirkan pengurusan lengkap di seluruh Indonesia. Itulah saya kira, karena itu adalah barisan terdepan dengan masyarakat yang langsung bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Dan itu juga yang saya kira mengapa Nasdem kemudian menyatakan kesiapan untuk menghadirkan saksi di setiap TPS. Dan karena itulah kenapa juga kita menolak dana saksi dari APBN. Menurut saya itu tidak benar, ya kan. Artinya itu bisa dihadirkan oleh pengurus kita. Jadi tidak ada kesulitan sebenarnya jika kita semua menyatakan mampu melakukan konsolidasi, ya kan. Terima kasih atas waktunya dan Pak, selamat mengikuti acara dan rangkaian acara selanjutnya ya Pak ya. Dan pemirsa, itu adalah salah satu pernyataan dari Pak Ferry M. Baldan yang selaku Ketua Bapilu Partai Nasdem. Dan pemirsa, sebentar lagi kami akan bersama-sama dengan Anda menyaksikan pengukuhan ataupun pelantikan
DPRD se-Indonesia Partai Nasdem. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya melantik saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Ranting Nasdem se-Indonesia, saya ingin menanyakan kesiapan saudara. Bersediakah saudara-saudara dilantik sebagai Dewan Pimpinan Ranting Partai Nasdem seluruh Indonesia? Mendengar jawaban saudara sekalian, maka pada hari ini, Minggu 23 Februari tahun 2014, saya selaku Ketua Umum Partai Nasdem melantik saudara sekalian sebagai pengurus Dewan Pimpinan Ranting Partai Nasdem se-Indonesia untuk melaksanakan tugas suci restorasi Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai perjuangan kita. Selamat bekerja, berbakti kepada rakyat dan bangsa. Saudara Ketua, saya serahkan patakat Partai Nasdem ini untuk saudara kibarkan di seluruh Dewan Pimpinan Ranting se-Indonesia untuk membawa gerakan perubahan restorasi Indonesia. Kami siap mengibarkan Panji Nasdem di seluruh Indonesia. Serah, padakan, mulai.
Bapak Surya Paloh kami persilakan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Persiapan. Lari, lari, maju. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hadirin para kader Nasdem yang saya banggakan. Saya tentunya pertama sekali mengajak saudara semuanya untuk menghantarkan perasaan sukacita kita, rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatannya kepada kita semuanya untuk mengikuti tahapan konsolidasi demi konsolidasi dari partai yang kita miliki bersama. Dan untuk itulah saya ingin mengawalin sambutan saya ini untuk menyatakan rasa simpati saya yang paling mendalam terhadap saudara-saudara kita di berbagai wilayah di tanah air kita yang telah tertimpa musibah bencana alam. Saya dan tentunya kita semuanya mendoakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita yang tertimpa musibah bencana alam ini bisa mampu bangkit kembali, bekerja kembali seperti sedia kali dengan spirit yang tetap seperti apa yang mereka miliki. Pada kesempatan ini juga izinkanlah saya memberikan rasa apresiasi dan penghormatan saya kepada para kader-kader Nasdem dari berbagai wilayah yang tertimpa musibah, yang telah mengambil inisiatif untuk turun bekerja melaksanakan misi kemanusiaan, membantu rekan-rekan dan saudara kita yang sedang tertimpa musibah itu. Saya berbesar hati dan bangga untuk inisiatif yang telah saudara-saudara lakukan. Hadirin dan para kader yang saya banggakan, di tempat ini 54 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Februari tahun 1960, proklamator bangsa kita Bung Karno hadir di tempat ini untuk menyaksikan secara langsung dimulainya konstruksi pembangunan pusat olahraga stadion utama ini. Stadion yang kala itu bukan hanya
besar untuk kalangan benua Asia. Tapi Stadion Gelora Bung Karno ini adalah merupakan stadion yang terbesar untuk ukuran dunia pada waktu itu. Memang usia perjalanan kemerdekaan bangsa kita relatif masih amat muda. Belum mencapai usia 20 tahun. Tapi dalam usia kemerdekaan yang relatif amat muda itu, Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dari dunia. Indonesia diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pesta Olahraga Bangsa-Bangsa Asia, atau yang lebih kita kenal dengan Asian Games. Indonesia mampu untuk menjaga dan melaksanakan kepercayaan dunia itu. Pesta Olahraga Asian Games berjalan dengan penuh sukses. Gegap gembita disambut penuh antusiasme oleh bangsa-bangsa di seluruh Asia. Hampir seluruh negara-negara Asia ikut menjadi peserta Pesta Olahraga Asian Games yang keempat pada waktu itu. Tapi untuk dan atas nama persahabatan dengan bangsa-bangsa Arab, Indonesia tidak mengundang negara Israel. Demikian juga untuk persahabatan dan semangat solidaritas dengan Republik Rakyat Cina, Indonesia tidak mengundang negara Taiwan. Tentu ini memberikan implikasi tersendiri kepada bangsa Indonesia. Komite Internasional Olimpiade menjatuhkan sanksi, mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Olimpiade sebagai pesta olahraga yang terbesar di dunia. Apa sikap Indonesia pada waktu itu? Inilah yang menarik. Apakah kita sebagai bangsa Indonesia pada waktu itu merasa lemah, tidak berdaya, tersudut-sudut oleh keputusan Olimpiade Internasional yang mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Olimpiade? Yang menarik adalah Indonesia tidak merasa lemah, tidak merasa tersudut-sudut, tapi berdiri dengan tegak, membusungkan dada, dan menyatakan persetan itu dengan keputusan Olimpiade Internasional. Tidak ada urusan dengan dikeluarkannya Indonesia dari Olimpiade Internasional. Kita bisa membuat pesta olahraga internasional tandingan sendiri, saudaraku. Indonesia bersikap seperti itu. Indonesia bersikap seperti itu. Dan itulah akhirnya lahirlah sebuah pesta olahraga internasional yang kita kenal juga bernama Ganevo. Game of the New Emerging Forces. Game of the New Emerging Forces. Indonesia melaksanakan pesta olahraga internasional, tandingan daripada Olimpiade yang diikuti tidak kurang dari 51 negara pada waktu itu. Ini memberikan suatu arti tersendiri betapa besar kepercayaan diri kita sebagai suatu bangsa pada waktu itu. Kita penuh percaya diri
Kita tahu kala itu dunia sedang dikuasai oleh dua blok besar. Satu blok timur, satu blok barat. Dan Indonesia yang memang sebagai inisiator kelahiran gerakan non-blok, negara-negara non-blok, non-aligned movements countries, tetap pada prinsip-prinsip keyakinan, polisi kebijakan politiknya, tidak mau ke kiri, tidak mau ke kanan, tidak mau ke barat, tidak mau ke timur. Indonesia tetap konsisten melaksanakan politik bebas dan aktifnya, saudaraku semuanya. Indonesia begitu percaya diri. Bahkan bukan hanya sekedar itu, Indonesia juga menawarkan konsepsi gagasan-gagasan pemikiran besar yang dimiliki oleh bangsa ini. Betapa hebatnya Indonesia ketika Indonesia menawarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, ditawarkan kepada dunia untuk menjadi alat pemersatu dunia di dalam membangun tatanan kehidupan dunia yang baru. Luar biasa Indonesia, saudaraku. Dan itulah yang diucapkan, itulah yang dikatakan oleh the founding father bangsa ini, to build the world the new. Ketika berbicara di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menawarkan Pancasila kepada dunia. Tidak hanya itu, Indonesia juga menawarkan konsepsi pemikiran-pemikiran besar lainnya. Indonesia menawarkan kepada negara-negara yang baru merdeka, segeralah perkuat kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, berdikari terhadap diri sendiri. Dan ini diucapkan oleh Indonesia kepada negara-negara yang baru merdeka adalah untuk menghindarkan ketergantungan yang semakin dalam dari negara-negara besar, negara-negara kapitalis pada waktu itu. Indonesia luar biasa, saudaraku semuanya. Maka untuk itulah kita berbesar hati bahwasanya Indonesia memiliki kondisi keadaan yang diperhitungkan, yang dihormati, yang diseganin oleh segenap bangsa manapun di dunia ini. Pertanyaannya adalah, kenapa kita mampu untuk bisa sampai kepada tahapan mendapatkan penghormatan, diseganin oleh bangsa manapun? Yang pertama, saudaraku, bangsa ini memiliki pemimpin bangsa yang mempunyai kemampuan visioner, memiliki pemimpin bangsa yang mempunyai kemampuan kekuatan leadership, memiliki kemampuan pemimpin bangsa yang memberikan arah jelas kepada rakyatnya, direction yang jelas, mundur, maju, tegak berdiri. Dan kita memiliki pemimpin bangsa seperti itu. Ini yang kita miliki. Dan kedua, tentunya ada tekad, ada semangat, ada keinginan untuk mengkonsolidasikan kekuatan yang kita miliki. Inilah menjadi catatan penting, hadirin dan para kader yang saya banggakan. Memang sejarah juga mencatat masa kegelapan, masa kelam yang hampir dimiliki oleh banyak bangsa-bangsa di dunia ini. Mereka bisa bangkit ketika di sana ada inisiator, di sana ada konsolidasi kebulatan tekad untuk bangkit. Lihatlah bangsa-bangsa di Eropa dalam kurun waktu yang cukup panjang, berabad-abad dalam masa kegelapan mereka. Tapi ketika ada kesadaran untuk bangkit,
Mereka bangkit, dan itu kita kenal dengan kebangkitan yang disebut dengan Renaissance. Demikian juga perang sipil, perang saudara yang menimpa bangsa Amerika, yang telah menghabiskan energi, tenaga, amunisi, nyawa. Dengan ada kesepakatan untuk bersatu, mereka juga bangkit, dan lihatlah Amerika seperti sekarang ini yang menjadi negara superpower. Jepang ketika terjadi bom atom di Nagasaki, di Hiroshima, bangsa itu tersudut-sudut. Bangsa itu menjadi bangsa yang miskin. Bangsa itu menjadi bangsa yang barangkali hilang kepercayaan dirinya. Tapi satu, ketika mampu mengkonsolidasikan diri mereka, ada tekad, ada semangat, dan mereka merestorasi kembali semangat Bushido yang mereka miliki. Jepang bangkit menjadi negara yang adijaya hari ini di dunia, saudaraku semua. Last but not least juga lihatlah China. China yang telah mengalami perang saudara, perang antar dinasti dalam waktu yang cukup lama, panjang, bertahun-tahun, ribuan tahun. Ketika terjadi konsolidasi yang mereka lakukan demi konsolidasi itu, akhirnya China bangkit sekarang ini menjadi negara superpower baru di dunia. Nah, kita saudaraku pernah juga mengalami kebangkitan seperti itu. Ketika ada kesadaran para pemimpin-pemimpin Nusantara kita yang ingin menyatukan perasaan mereka senasib dan sepenanggungan, mereka membutuhkan timbulnya semangat solidaritas, dan itulah awal mula munculnya semangat nasionalisme, dan bersama-sama berkeinginan untuk memperjuangkan kemerdekaan yang kita miliki. Hari ini, saudaraku, 16 tahun sudah perjalanan reformasi di negeri kita ini. Reformasi di negeri kita ini yang 16 tahun yang lalu memang diniatkan adalah sebagai satu ikhtiar untuk melakukan koreksi terhadap seluruh kebijakan-kebijakan yang dianggap salah, tidak tepat pada rezim masa lalu. Kita bahkan telah melakukan amandemen konstitusi undang-undang dasar kita. Tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 4 kali. Reformasi meletakkan tema utama kebangkitan reformasi itu sendiri adalah untuk melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita juga menganut sebuah sistem demokrasi yang lebih baru, yaitu yang kita kenal dengan demokrasi yang super liberal ini. Saudara, sejujurnya dari hati kita yang paling mendalam, dengan pendekatan akal sehat kita, izinkanlah saya ingin menyatakan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme bukan semakin habis di negeri ini, tapi semakin marak, tumbuh subur, ada di mana-mana, saudaraku semuanya. Korupsi bukan hanya terjadi di sektor pusat-pusat kekuasaan, tapi korupsi sudah merasuk ke dalam sel sistem kehidupan kemasyarakatan kita. Demokrasi kita hari ini yang kita jalankan, kita penuh dengan rasa gamang menjalankan demokrasi seperti ini. Karena demokrasi seperti ini hanya menghasilkan suatu kompetisi transaksional yang berakhir dengan transaksional pragmatis itu sendiri. Inilah demokrasi kita hari ini. Lihatlah keadaan kondisi kita yang seperti ini, saudaraku. Betapa kita sebenarnya harus bisa melihat kondisi objektif bangsa ini, potret sosial bangsa ini. Indonesia sebagai satu bangsa sedang mengalami demoralisasi. Kita sudah kalah berkompetisi dengan competitiveness yang tinggi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Kita lemah dalam berbagai hal. Kita lemah di dalam disiplin nasional yang kita miliki. Kita juga lemah
di dalam etos kita sebagai satu bangsa. Kita mulai lemah di dalam menaruh rasa solidaritas. Solidaritas, kepercayaan satu sama lain, bahu-membahu, bergotong royong di antara kita. Inilah yang menjadi kesedihan hati bagi kita semuanya. Sementara bangsa lain bergerak karena kemajuan yang lebih maju dan lebih maju lagi. Kita bahkan bergerak ke belakang, saudara. Kita mundur, setback ke belakang. Kita tidak mengalami apresiasi, rasa dihormatin, diseganin oleh dunia hari ini sebagai bangsa yang harusnya besar, saudaraku. Kita mengkaruniain, kita harusnya mensyukurin karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pencipta. Betapa hebatnya kita sebagai satu bangsa. Lihatlah dalam posisi geografis dan geostrategis kita. Indonesia sebagai satu bangsa yang posisi geografisnya diapit oleh dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita juga di dalam posisi geografisnya berada di bawah lintasan Khatulistiwa, yang kita bisa katakan kita hidup di bawah jamrut Khatulistiwa. Tanah kita yang subur, saudaraku. Kita mau tanam singkong, singkong jadi. Kita mau tanam karet, karet jadi. Kita mau tanam sawit, sawit jadi. Kita mau tanam kopi, kopi jadi, saudaraku semuanya. Tetapi untuk satu kebutuhan pokok pangan keseharian kita, beras kita impor, kita tidak bisa mandiri lagi. Cabai bawang kita impor, garam kita impor, daging kita impor, telur kita impor, dan semuanya airnya kita impor, saudaraku semuanya. Ini tentu satu hal yang memberikan perasaan kesedihan kepada kita. Bagaimana nasib petani-petani kita? Petani-petani kita yang kehilangan rasa kebanggaan dirinya, hadir sebagai petani, hadir sebagai soko guru pembangunan ekonomi Indonesia harusnya. Mereka sudah kehilangan kepercayaan diri mereka. Lahan-lahan mereka semakin susut, pupuk semakin berat. Kemudian hasil pertanian mereka tidak tahu harus disalurkan kepada siapa. Kemudian beras impornya masuk Indonesia. Nasib petani semakin susah, nasib petani semakin gelisah, nasib petani semakin merana. Dan kita perlu untuk memberikan rasa simpati terhadap ini. Di lautan kita juga mempunyai suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. 2/3 luas lautan kita adalah merupakan 2/3 teritorial daripada negeri kita ini. Tidaklah salah nenek moyang kita orang pelaut yang mengatur bagaimana memanfaatkan seoptimal mungkin strategi kelautan, strategi bahari, hingga mereka bisa mendayagunakan seluruh potensi yang ada untuk membangun negeri ini pada masanya. Sriwijaya, Majapahit, Samudra Pasai adalah contoh betapa hebatnya pemikiran-pemikiran dasar strategis mempergunakan strategi bahari kelautan yang kita miliki dalam teritorial wilayah Indonesia. Kita juga melihat di Indonesia adanya Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok yang mempertemukan lalu lintas perniagaan. Lalu lintas perniagaan itu dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Nah, saudaraku, kita seharusnya bisa mengoptimalkan ini, mengatur ini lebih baik, hingga bisa memberikan benefit yang lebih bagus kepada kepentingan nasional interest bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Untuk itulah, saudara, ada dua pilihan bagi kita sebagai anak bangsa. Yang pertama adalah kita hanya ambil posisi sebagai pengamat, tidak berbuat apa-apa, penonton. Mau Indonesia maju, mau Indonesia mundur, terserah.
Mau Indonesia dihormatin, mau Indonesia tidak dihormatin, masa bodoh. Mau anak cucu kita ini bisa bersaing dengan anak cucu bangsa-bangsa lain di dunia lainnya, mau tidak bisa bersaing, masa bodoh. Itu juga merupakan satu pilihan kalau kita mau. Tetapi ada pilihan kedua. Pilihan kedualah bagi anak-anak bangsa ini yang masih mempunyai kepeduliannya kepada negeri, yang melahirkan dan membesarkan dirinya, yang memiliki perasaan untuk berbuat sesuatu yang bisa dia lakukan bagi kejayaan negerinya. Itu adalah anak-anak bangsa yang memang telah menyatakan dirinya, apapun akan aku berikan kalau memang itu memang diminta oleh negeri ini, demi negeri ini akan maju, saudaraku semuanya. Dan itulah anak-anak bangsa yang bergabung dalam arus gerakan perubahan restorasi Indonesia, saudaraku semuanya. Gerakan perubahan restorasi, gerakan perubahan yang memang kita bermakna tidak ingin berhenti, statik, monolik daripada kondisi dan keadaan apa yang kita miliki pada saat ini. Seluruh aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, pertahanan, kita ingin bergerak. Kita ingin bergerak dan bergerak secara dinamis karena kita tidak mau statik. Tetapi restorasi itu memberikan penekanan sendiri, penekanan secara khusus. Restorasi yang kita maksudkan itu adalah memperkuat kembali seluruh pola pikir, kemampuan daripada filosofis yang memang hadir di tengah-tengah kehidupan kebangsaan kita. Kearifan lokal yang ada, adat, istiadat, konstitusi, undang-undang dasar 45 yang utuh itu, saudarakan, kita ingin lakukan kembali penguatan terhadap semua sistem nilai itu, termasuk ideologi dasar negara kita yang Pancasila ini. Kita ingin perkuat itu, itu yang dimaksudkan oleh Nasdem, restorasi, saudaraku semuanya. Nah, kita menyadari betapa tidak mudahnya hal ini akan mampu kita capai. Tidak mudah semudah membalikkan telapak tangan. Ini perjuangan yang membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan pengorbanan, kalau perlu nyawa dan harta. Untuk itulah, saudaraku semua, kita memerlukan alat perjuangan. Alat perjuangan untuk memperjuangkan cita-cita yang kita yakini sebagai konsepsi-konsepsi dasar, pemikiran, gagasan-gagasan yang ada di dalam pemikiran gerakan perubahan restorasi Indonesia itu. Dan untuk itulah kita memang sengaja secara sadar membentuk, melahirkan organisasi partai politik yang kita beri nama Partai Nasdem, saudaraku semua. Partai Nasdem yang saudara-saudara miliki ini adalah merupakan alat perjuangan bagi kita semuanya untuk menjalankan gerakan perubahan restorasi Indonesia. Maka untuk itulah, saudara, saya ingin mengajak semua kita di sini agar tetap membulatkan tekad dan semangatnya, bahwa perjuangan menjadi suatu bangsa yang lebih hebat, menjadi suatu bangsa yang lebih kuat, bangsa yang bermartabat, negara yang kuat, rakyat yang sejahtera, tidaklah cukup dengan mengambil posisi diam, bertopang dagu. Tidaklah juga bisa kita laksanakan itu dengan karakter bangsa kita yang gelap, yang lemah, yang hanya banyak berbicara tapi juga tidak bekerja. Kita harus memperbaiki semua sistem nilai, potensi keadaan bangsa kita yang masih ada, yang belum kita munculkan ke atas. Maka pemilunya akan datang ini, kita harapkan akan bisa memberikan arti keberadaan Partai Nasdem ini. Saya berdoa, saya yakin dan percaya
dengan keuletan dan daya juang seluruh kader-kader Partai Nasdem seluruh Indonesia yang hari ini sudah mendekati 16 juta jiwa bergabung dalam barisan arus gerakan perubahan partai ini, insya Allah partai kita akan memberikan catatan sejarah dari hasil pemilu tahun 2014, tepatnya 9 April yang akan datang. Salah satu sebagai partai yang tercatat menoreh sejarah, partai baru dan menghasilkan hasil yang luar biasa, saudaraku semuanya. Inilah harapan saya. Sekaligus saya mengucapkan selamat kepada semua pimpinan dan pengurus DPRD yang baru saja saya kukuhkan tadi. Saya yakin dan percaya, saudara, bergabung dengan Nasdem berarti memberikan totalitas, semangat, jiwa, dan kepercayaan diri saudara semuanya. Kalau ingin mutiara, menyelamlah kepada dasar laut yang dalam. Kalau ingin mendapatkan rasa keadilan, kehidupan yang penuh dengan sejahtera, bergabunglah dengan arus gerakan perubahan. Nasdem, sekali lagi Nasdem adalah merupakan harapan bagi kita dan harapan bagi anak-anak bangsa yang membutuhkan perubahan di negerinya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Umum Partai Nasdem, kami persilahkan untuk melakukan pemukulan dol, menandakan genderang gerakan perubahan akan segera kita jelang di negeri tercinta Indonesia. Saudara-saudara, rekan, kerabat, kader dan simpatisan Partai Nasdem, genderang gerakan perubahan telah ditabuh. Saatnya kita bergerak mewujudkan perubahan Indonesia yang lebih baik menjadi nyata.
Gelora Bung Karno, Jakarta. Sampai jumpa. Bersama-sama tadi telah disaksikan pengukuhan dan juga pelantikan DPRT atau Dewan Pimpinan Ranting seluruh Indonesia Partai Nasdem yang dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yang juga diikuti dengan orasi politik kebangsaan yang juga dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Demikian kabar khusus hari ini langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar khusus dipersembahkan oleh Partai Nasdem, Gerakan Perubahan.